Bicara tentang misteri Friday the 13th atau hari Jumat tanggal 13, sepertinya menarik untuk dikupas pada pembahasan mata ketiga kali ini. Hari Jumat yang jatuh pada tanggal 13 dianggap sebagai hari sial atau hari yang menyeramkan, dikenal dengan istilah Friday the 13th. Dunia Barat percaya bahwa hari Jumat yang bertepatan dengan tanggal 13 identik dengan kesialan. Kepercayaan ini pun semakin diperkuat dengan hadirnya film sineas Hollywood yang berjudul sama Friday the 13th. Film ini berkisah tentang kasus pembantaian yang dilakukan oleh Jason Voorhees. Dalam film ini, digambarkan adegan pembunuhan sadis yang dilakukan oleh Jason Voorhees. Film ini pun diakui terinspirasi dari kisah nyata. Film yang penuh misteri ini menyimpan begitu banyak fakta yang jarang diketahui sebelumnya. Bahkan saking banyaknya orang yang percaya dengan keburukan yang akan menimpa, sejak abad ke-19, mereka menyebut hari tersebut dengan istilah Black Friday. Berbeda dengan zaman yang semakin modern ini, di mana orang-orang mulai tidak mempercayai takhayul tentang Friday the 13th. Hal ini menyebabkan sebagian orang mulai merayakan hari yang dianggap sial tersebut dengan melakukan hal-hal yang jauh lebih positif. Kendati demikian, film Friday the 13th pernah begitu ditakuti hingga digandrungi banyak orang pada masanya. Jadi wajar saja jika film ini layak untuk dirayakan, meskipun pada dasarnya ini merupakan pengulangan dari film pertama. Friday the 13th seharusnya menjadi latihan sederhana dalam bisnis film yang terbilang cukup epik. Hal tersebut lantaran ada sebuah film yang akan menghasilkan uang berkat manipulasi cerdas genre horor dan beberapa ketakutan yang dipenuhi dengan genangan darah. Meskipun menceritakan sebuah kisah pembantaian yang dilakukan oleh sosok Jason Voorhees yang terbilang cukup mengerikan dan menakutkan, namun tidak membuat banyak penonton berhenti untuk menyukai film satu ini. Hal ini dibuktikan dengan melahirkan film sequelnya, juga dalam versi komik, novel, video game, hingga kostum Halloween yang tak terhitung jumlahnya. Mitos seram hari Jumat yang jatuh pada tanggal 13 ternyata berawal sejak zaman dahulu. Ketakutan akan tanggal 13 bermula dari kode Hammurabi kuno yang dilaporkan meninggalkan hukum ke-13 dari kode hukum tertulisnya. Meskipun hal ini bisa jadi karena kesalahan yang tidak sengaja, namun beberapa orang yang percaya bahwa angka 13 pada hari Jumat merupakan hari sial. Takhayul semacam itu telah bertahan bahkan di antara para pemikir terbesar dalam sejarah. Komposer besar Austria-Amerika, Arnold Sternberg, memiliki kasus triskaidekaphobia, yaitu semacam rasa takut yang irasional akan bilangan 13. Dia menghilangkan penomoran ke-13 di beberapa karyanya dan menggantinya dengan notasi 12A. Banyak hal yang baik yang diasosiasikan dengan angka 12 dalam kultur barat, misalnya perayaan 12 hari Natal, 12 bulan dan tanda zodiak, hingga 12 suku Israel. Angka 12 juga erat kaitannya dengan sejarah perjanjian baru dalam Alkitab dan tradisi Yahudi Kristen lainnya. Bahkan Sternberg, musuh terbesar nomor 13, terkenal karena mengembangkan sistem komposisi musik 12 nada. Mitos seputar Friday the 13th diperkirakan berasal dari perjamuan terakhir yang dihadiri oleh 13 orang, yakni Yesus Kristus dan 12 muridnya pada Kamis Putih, malam sebelum penyaliban pada Jumat Agung. Dalam kisah itu, banyak orang meyakini tamu ke-13 adalah Yudas Iskariot, murid Yesus yang berkhianat. Oleh karena itu angka 13 dikaitkan dengan Yudas Iskariot, pengkhianat Kristus, dan dianggap tidak baik dibandingkan dengan 12 yang mewakili jumlah bulan dalam setahun. Beberapa orang Kristen percaya hari Jumat sebagai hari sial karena itu adalah hari dalam seminggu Yesus disalibkan. Namun tak sedikit pula orang Kristen yang meyakini Jumat sebagai hari yang agung atau Jumat Agung, hari penyaliban Yesus Kristus, sebagai satu-satunya hari Jumat yang tidak buruk seperti namanya. Jika Anda lahir pada hari Jumat Agung, Anda dianggap beruntung. Sementara para pelaut yang terkenal percaya takhayul terkadang memulai perjalanan panjang pada Jumat Agung karena hubungannya yang suci.
Selain karena hari penyaliban Yesus Kristus, juga karena sebagai hari di mana Hawa memberi Adam apel dari pohon pengetahuan, Jumat juga menjadi hari di mana Kabil membunuh saudaranya Habil. Cerita lain terkait hari Jumat dan angka 13 juga ditemukan pada Perang Salib. Di hari dan tanggal tersebut, para kesatria Templar yang bertempur di Perang Salib ditangkap dan kemudian dihukum mati. Pada Jumat 13 Oktober 1307, Raja Philip IV dari Prancis menangkap para kesatria Templar atas 3 tuduhan, yakni meludahi salib, membantah ajaran agama Kristen, dan melakukan perbuatan homoseksual pada saat upacara keagamaan berlangsung. Setelah ditangkap, pimpinan kelompok yang identik dengan simbol salib tersebut, Grand Master Jacques de Molay, dibakar hidup-hidup di depan Katedral Notre Dame. Tuhan tahu siapa yang salah dan berdosa. Sebentar lagi malapetaka akan terjadi pada mereka yang telah mengutuk kami sampai mati, kata de Molay sebelum dibakar. Cerita-cerita itu menjadi landasan kenapa angka 13 dan hari Jumat menjadi kombinasi keramat bagi masyarakat Barat. Menurut antropolog University at Buffalo, Philip Stephen Jr., bahwa ketabuhan mengenai hal tersebut memang diawali dari agama Kristen, akan tetapi kemudian menyebar ke budaya Barat secara umum. Itu sebabnya ada yang percaya bahwa duduk dengan 13 orang di meja dianggap tabu. Mereka juga tak munculkan angka 13 di gedung-gedung pencakar langit. Anda tidak akan menemukan satu lantai 13 di gedung manapun, dan beberapa maskapai penerbangan tidak memiliki baris ke-13 di pesawat mereka. Saya pribadi telah menandai sendiri dengan memeriksanya, kata antropolog yang fokus pada bidang kultur, agama hingga kultus itu. Selain yang telah dijelaskan di atas, masih banyak kisah-kisah traumatis lainnya terkait dengan Friday the 13th. Pada abad ke-14 dan ke-15, para tokoh dan penulis terkemuka mulai secara terbuka mencela hari Jumat. Canterbury Tales, karya George Chaucer, menggambarkan hari Jumat sebagai hari kesialan, dan penulis drama Robert Greene mendefinisikan wajah Jumat sebagai ekspresi sedih karena cemas atau kesengsaraan. Hari Jumat juga pernah dikenal sebagai hari hangman, hari penggantungan, karena pada hari itu biasanya orang yang telah dijatuhi hukuman mati akan digantung. Kombinasi hari Jumat dan angka 13 sebagai hari kesialan tampaknya menjadi tradisi yang relatif baru, mungkin baru berusia sekitar 1 abad. Setiap tahun kalender memiliki minimal 1 hari Jumat tanggal 13 dan maksimal 3 hari Jumat tanggal 13. Terakhir kali kalender hanya memiliki 1 hari Jumat tanggal 13 dalam 1 tahun adalah pada bulan Mei 2016. 3 hari Jumat tanggal 13 terakhir berlangsung pada tahun 2015, Februari, Maret, November, dan akan berikutnya terjadi pada tahun 2026, Februari, Maret, November. Sementara di tahun 2020 memiliki 2 hari Jumat tanggal 13, yaitu Maret dan November. Hari Jumat tanggal 13 November 2020 terjadi tepat 3 kali 13 minggu sebelum satu-satunya hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021. Apa yang terlintas dalam benak Anda ketika mendengar tentang Friday the 13th? Seram, mistis, atau penuh kesialan? Apapun itu, yang pasti begitu tanggal 13 tiap bulannya kerap dihubungkan dengan hari paling sial sedunia. Benarkah? Bagi sebagian masyarakat Indonesia, hal seperti ini tak memiliki pengaruh apa-apa. Tapi budaya Barat sangat percaya bahwa Friday the 13th adalah hari paling ditakuti. Pasalnya mereka mempercayai bahwa pada hari tersebut kesialan akan mendatangi seseorang. Sebenarnya tak ada alasan logis yang melatar belakangi ketakutan pada suatu hari. Ini hanyalah perasaan, tahayul yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Jane Reason, seorang ilmuwan dari University of Chicago Booth School of Business, menemukan bahwa tahayul bisa mempengaruhi orang yang sebelumnya tidak percaya. Umumnya, saya menemukan ini terjadi karena pikiran buruk muncul dan dibayangkan sebagai isyarat dari kemungkinannya, kata Reason. Terlepas benar tidaknya mitos tersebut, adalah fakta bahwa sebagian insiden yang dianggap buruk
terjadi bertepatan dengan Friday the 13th seperti berikut ini. 13 peristiwa buruk di dunia yang terjadi pada Friday the 13th. Friday the 13th atau hari Jumat tanggal 13 dipercaya sebagai tanggal sial sejak lama tanpa diketahui alasan jelasnya. Namun yang pasti, tanggal keramat ini sangat erat kaitannya dengan berbagai kejadian buruk, malapetaka dan kisah horor di dunia. Konon, alasannya karena hari Jumat dan angka 13 di banyak kepercayaan dianggap sebagai simbol keburukan dan malapetaka. Hal ini bahkan dibuktikan dengan sederet kejadian buruk di dunia yang terjadi bertepatan dengan hari Jumat tanggal 13. Berikut kejadian buruk di balik hari tersial di dunia ini. 1. Bursa saham luluh lantak pada 1989. Setelah harga penjualan United Airlines menukik tajam pada 13 Oktober 1989, riak-riaknya berefek pada seluruh pasar saham. Menurut laporan CNBC, terjadi penurunan sekitar 7%, yang mana menurut banyak orang merupakan sebuah nominal uang yang sangat besar. 2. Tupac Shakur meninggal dunia. Pembunuhan artis rap Tupac Shakur merupakan salah satu misteri era modern yang belum terpecahkan hingga saat ini. Tupac diketahui ditembak sebanyak 4 kali pada hari Sabtu 7 September 1996 di Las Vegas dan kemudian menghembuskan nafas terakhirnya pada Jumat 13 September 1996. Beberapa sosok seperti Suge Knight dan Christopher Wallace dituduh sebagai pembunuhnya, tapi hingga kini tak diketahui pasti siapa pelaku sesungguhnya. 3. Buckingham Palace dibom. Berdasarkan berita dari New York Daily News, tentara Jerman mengebom istana Inggris Buckingham Palace pada 13 September 1940. Bom tersebut meluluh lantakan istana sekaligus juga kapalnya. Lebih mengerikannya lagi, ketika itu Raja dan Ratu Kerajaan Inggris sedang berada tepat di dalam istana ketika pengeboman terjadi. 4. Pesawat komersil Uruguay Flight 571 jatuh. Pesawat Uruguay Flight 571 ketika itu hendak terbang menuju ke Chili, namun malah jatuh dan mengalami kecelakaan di pegunungan Andes pada 13 Oktober 1972. Sayangnya regu penyelamat baru datang 10 hari kemudian setelah kecelakaan berlangsung. Tepat 72 hari kemudian, 2 orang pria muncul ke publik dan memperingatkan otoritas keamanan bahwa masih ada 16 korban lain yang terjebak di pegunungan. 5. Kapal siar Costa Concordia tenggelam di Italia. Kapal siar mewah Costa Concordia tenggelam di Laut Italia pada tanggal 13 Januari 2012. Menurut Vanity Fair, itu adalah kapal penumpang terbesar yang pernah tenggelam dengan jumlah penumpang 2 kali lipat lebih banyak daripada Titanic. Kemudian kapten kapal dituduh sebagai dalang pembunuhan pada tahun 2015. 6. Pesawat Swedia DC-3 hilang tak ada kabar hingga kini. National Geographic melaporkan pada tanggal 13 Juni 1952, sebuah pesawat Swedia raib ketika terbang melewati Laut Baltik. Selama 40 tahun, pemerintah Swedia percaya bahwa kapal tersebut ketika itu sedang menjalani latihan penerbangan. Namun laporan lanjutan dari National Geographic dan pengakuan seorang pilot Rusia menyatakan bahwa pesawat tersebut telah ditembak jatuh. 7. Kebakaran besar Black Friday melanda Australia. Pada tanggal 13 Januari 1939, sebuah kebakaran hebat yang melanda wilayah Victoria, Australia, dikenal sebagai Black Friday. Kebakaran ini menghanguskan sekitar 575.000 hektar lahan dan 71 orang warga sekitar tewas. Hal tersebut merupakan buntut dari musim kemarau panjang dan kering yang terjadi sejak awal tahun 1939. 8. Lahirnya Raja Agung The Ku Klux Klan pertama.
Nathan Bedford Forrest lahir pada 13 Juli 1821. Ia menuai popularitasnya ketika diangkat sebagai jenderal dan memimpin kelompok pembantaian Fort Velo Massacre. Pada kejadian pembantaian tersebut, ia dan pasukannya dituduh membantai lebih dari 200 orang tentara gabungan yang telah menyerahkan diri. Ia pun dipercaya banyak orang sebagai Raja Agung atau pemimpin besar pertama kelompok ekstremis The Ku Klux Klan. 9. Di hari yang sama, pesawat lainnya jatuh di Rusia. Di hari yang sama, terjadi juga kecelakaan pesawat lainnya, yaitu pesawat Aeroflot 217 yang jatuh di Rusia. Peristiwa ini sekaligus menjadi yang terburuk sepanjang sejarah Rusia dengan menewaskan 174 orang. Tragisnya, kecelakaan tersebut terjadi hanya sekitar 3 mil dari bandara. 10. Seorang anak 13 tahun disambar petir pada Jumat tanggal 13 jam 13.13. Jika biasanya disambar petir jadi sebuah malapetaka, namun kejadian ini justru sebaliknya menjadi sebuah keajaiban. Dilaporkan Daily Mail, seorang remaja yang tak disebutkan namanya disambar petir ketika sedang menyaksikan pertunjukan udara. Beruntungnya ia hanya mendapatkan perawatan untuk luka bakar tanpa ada masalah yang berarti. 11. Sebuah asteroid akan menghampiri bumi pada 2029. Kejadian buruk berikut ini sebetulnya belum terjadi, namun banyak ahli astronomi yang memprediksi bahwa kejadian buruk ini akan terjadi kemudian. Dikabarkan oleh Geek.com, sebuah asteroid diprediksi akan muncul dan mendekati bumi pada jarak 22.000 mil pada tanggal 13 April 2029. Meskipun tidak secara langsung bergesekan dengan bumi, namun jarak tersebut dianggap sangat dekat dan akan membawa dampak buruk bagi bumi. Asteroid yang dinamai Apophis tersebut diperkirakan akan mengganggu gaya gravitasi di seluruh planet bumi. 12. Kemunculan virus komputer Friday the 13th. Kejadian berikutnya yaitu kemunculan Friday the 13th virus pada tanggal 13 Januari 1989 yang menyebar ke seantero Inggris Raya. Menurut laporan LA Times, virus tersebut menyerang ribuan komputer dan menghapus dokumen pribadi di dalamnya yang memiliki tanggal sial. Selain itu, komputer yang diserang Friday the 13th virus juga mengalami gangguan fungsional hingga menjadi sangat lelet. 13. Angin topan bola melanda Bangladesh. Serangan topan bola yang dahsyat memang telah berakhir pada 13 November 1970, namun efeknya masih terasa hingga saat ini. Angin topan bola hingga kini masih dianggap sebagai bencana paling mematikan bagi rakyat Bengal. Menurut beberapa sumber, bencana tersebut dikabarkan memusnahkan sekitar 45% populasi dengan total korban sekitar 150.000 hingga 500.000 orang. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah Anda percaya dengan mitos Friday the 13th ini? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.